Halo geng, welcome back to Dodo Space Channel. Dan hari ini kita bakalan ngebahas mainan lagi nih geng. Tapi sebelum ke videonya, gue mau kasih tahu bahwa pembuatan video ini disponsori oleh Babi Hutan Tactical 95. Oke geng, sekarang kita lanjut lagi ke video review mainannya ya geng. Dan di depan kalian udah ada salah satu tokek raksasa ya, dalam versi mini. Karena kemarin kita udah bahas tokek raksasa dalam versi jumbo ya geng. Dan di depan kalian ini adalah Godzilla atau Gojira versi tahun 2001 geng. Mantap banget ya. Dan action figure ini merupakan action figure keluaran dari pabrikan NECA geng. Tapi NECA bootleg. Jadi kemarin gua habis pesen ya atau beli di online shop, salah satu online shop. Dan gue tertarik karena dari foto detailnya bagus geng ya. Dari foto detailnya bagus walaupun nggak terlalu jelas. Dan harganya murah, yang pasti harganya murah. Jadi kalau gue beli mainan yang penting harganya murah geng. Gue juga nggak nanya ini original atau enggak. Dan gue juga nggak nyalahin sellernya, karena sellernya nggak menyatakan bahwa barang dia original atau barang dia request. Sebenarnya gue dalam hati udah ngerasa ini kayaknya bootleg, tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting murah. Pas datang ternyata benar ini bootleg. Dan untuk nyari action figure keluaran NECA sekarang ini susah banget geng, udah langka banget. Yang ada juga banyak seller-seller yang tipu-tipu ya. Dia bilang original, asli, harganya mahal, tapi pas datang ternyata bootleg juga. Jadi itu lebih sakit hati ya. Pokoknya nyari NECA yang asli sekarang susah banget. Tapi nanti gue bakalan kasih tahu ke kalian gimana sih cara bedain ya NECA yang asli atau yang palsu geng ya, dari seri Godzilla ini. Oke. Nah ini dia action figurnya, keren banget ya geng. Walaupun bootleg ini nggak kelihatan sama sekali dengan bootleg. Dan biasanya sebelum gue nge-review ke action figurnya, gue ngebahas boxnya dulu nih geng. Tapi karena gue nggak lagi ada di rumah ya, gue ada di tempat lain. Dan backgroundnya juga beda ya, biasanya hitam bulu, sekarang jadi taplak meja kayak gini. Jadi gue nggak ada di rumah, dan gue bawa beberapa action figure gue yang mau di review. Dan gue nggak bawa box-boxnya geng, karena berat dan juga besar ya, susah dibawanya. Jadi gue foto aja, dan bakalan gue liatin foto boxnya di pojok kanan atas dan pojok kiri atas ya geng, biar kalian bisa lihat boxnya kayak gimana. Nah sekarang gue mau ngasih tahu ke kalian gimana cara bedain NECA Godzilla bootleg dan juga NECA Godzilla yang original geng. Nah dari boxnya sendiri kalian bisa lihat tampilan nama Godzilla-nya ya, yang tulisan Godzilla 2001 itu kalian bisa lihat detailnya. Kalau misalkan kalian beli ya dengan detail tulisan yang rada redup warnanya, lalu nggak ngejreng, warnanya nggak kuat dan rada-rada pucat, rada-rada nggak jelas gitu si tulisannya dan gambarnya, itu menandakan bahwa action figure itu atau NECA itu bootleg geng. Nah kalau NECA yang original itu gambar dari tulisannya itu ngejreng, detailnya ya, detailnya ngejreng, warnanya bagus, nggak ngeblur, pokoknya cantik. Dan itu sudah dipastikan bahwa NECA itu original geng ya. Itu dari boxnya. Sekarang kita dari action figurnya nih geng.
Nah, setelah kalian buka boxnya ya, kalian bisa nyium bau dari action figurnya nih, geng. Kalau action figure original itu dia baunya bau permen karet yang wangi gitu, geng. Pokoknya enak lah, dihirup tuh sedap. Sedangkan kalau yang bootleg atau request itu bau racun, geng ya. Dan ini dia bau racun. Tapi nggak terlalu kenceng ya, bau racunnya tuh nggak terlalu kenceng, dan jadi nggak terlalu nyegrak banget di hidung, lumayan lah ya, jadi nggak terlalu mematikan. Lalu kita lihat dari detailnya sekarang nih, geng. Nah, sekarang kita langsung lihat detail dari bagian kepala, geng, karena nggak bisa ini gua majuin aja ya Godzilla-nya ya. Nah, untuk dari bagian mukanya sendiri, geng, sorry miring gini ya, nggak enak ya. Dari bagian mukanya sendiri ini detailnya mantep banget, cakep banget ya, geng. Kalian bisa lihat matanya ya, scalp dari hidung, scalp dari alis ya, dan juga scalp dari sisik-sisiknya itu mantep banget, geng ya. Paintingnya juga bagus ya, kecuali untuk bagian mata ada sedikit titik kecil ya yang enggak kecat ya, jadi ada hitam tapi nggak kelihatan jelas. Yang jelas itu di bagian gigi, geng. Nah, di bagian gigi itu paintingnya rada-rada sedikit kacau ya, nggak terlalu kacau lah. Kalau kata gua ini lumayan perfect, karena ada beberapa gigi yang harusnya ke painting ya di bagian gusi yang kecil-kecil ini. Sorry, kayaknya nggak terlalu kelihatan ya. Itu harusnya ke warna juga, geng, kena paint juga, tapi di sini enggak, dan itu kalian bisa bedain bahwa ini adalah bootleg, geng. Oke. Setelah itu kita ke bagian mulutnya nih, geng. Nah, untuk bagian mulut ya, kalian bisa lihat di bagian dalam dari mulut Godzilla ini warnanya hitam ya. Harusnya dia penuh warna, geng ya. Kalau merah ya merah, kalau ada detail kotornya kasih detail kotor. Sedangkan ini nggak misah antara sendi dan juga rahang bagian bawah, itu misah warnanya, dia hitam sendiri ya, geng. Kalian bisa lihat. Nah, dan itu menandakan bahwa action figure ini NECA ini bootleg, geng ya. Oke. Tapi ini cantik, geng. Ini keren banget ya. Gua nggak sakit hati karena gue senang banget, bootlegnya bagus banget, geng ya. Lalu untuk bagian perut kalian bisa lihat, detailnya mantep banget ya. Kalau ini nggak bisa dibedain antara bootleg dan original karena rada susah. Lalu kalian bisa lihat di bagian belakang ya, bagian dorsum spine-nya itu paintingnya putihnya rada-rada sedikit kacau ya, geng ya. Putihnya rada-rada blur gitu, geng ya, tapi nggak apa-apa, keren kalau kata gue ya. Lalu kalian bisa lihat apa ya, ada garis guratan karet atau plastik yang masih jelas kelihatan, nggak ke painting ya, sorry. Aduh. Nah, kalian bisa lihat ya, harusnya dia warna putih tapi ada garis warna hitam, dan itu juga bisa menandakan bahwa action figure ini bootleg, geng ya. Oke, lalu kita bisa lihat bagian kukunya, geng. Untuk scalp ini mantep banget. Untuk scalp gua nggak ada komentar ya, pokoknya perfect. Ini kayak action figure yang asli. Tapi untuk dari painting ya bisa kelihatan. Lalu kita bisa lihat bagian kuku, geng. Bagian kuku dia rada-rada paintingnya rada-rada amburadul kemana-mana, geng ya. Jadi ada yang nggak kewarna, ada yang melebar ya. Itu salah satu tanda bahwa action figure ini bootleg, geng. Tapi gua suka sih ya dari segi paintingnya, nggak terlalu ancur-ancur banget ya. Kalian bisa lihat ini ada yang melebar ya di bagian sini. Oke. Lalu kita ke bagian kaki nih deh, ke bagian kuku kaki. Ya, ini bisa kelihatan juga sama kalian bahwa catnya nggak terlalu rapi. Ada painting yang melebar dikit. Sekarang kita lihat detail dari bagian buntutnya nih, geng. Untuk bagian buntut kalian bisa lihat painting di sini ya, bagian dorsum spine-nya ya, yang bagian ekor. Ini rada-rada kacau paintingnya ya, geng ya. Rada-rada kacau, jadi ini kelihatan banget bootlegnya. Untuk selebihnya ini perfecto, geng ya, nggak ada komentar lain. Sekarang kita langsung bahas aja ke artikulasinya nih, geng. Nah, untuk artikulasinya sendiri
Godzilla ini memiliki artikulasi di bagian rahang ya. Jadi kalian bisa mingkemin si Godzilla-nya kayak gini. Kalian juga bisa buka rahangnya. Jadi sangar banget ya, geng ya. Gila. Lalu untuk bagian kepala kalian bisa putar ke kanan ya. Oh, pokoknya 360 derajat karena ini ball joint ya, geng. Lalu untuk bagian leher kalian juga bisa putar kanan dan kiri 360 derajat juga bisa, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri dengan leluasa tanpa ada gangguan karena ini ball joint. Untuk artikulasinya ini mantep banget. Lalu kalian juga dapat artikulasi pada bagian badan, geng ya. Bisa kalian putar kanan dan kiri. Untuk ke atas, ke bawah, vertikal, horizontal rada-rada ngelus, geng, tapi nggak terlalu parah ya. Bisa kanan sejauh ini ya, kiri bisa kesini juga sejauh ini. Lalu bisa tegakin badan sejauh ini, bisa bungkukin badan sejauh ini ya. Lalu untuk bagian bagian tangan kalian bisa putar 360 derajat tangannya, dan ini ball joint ya, bisa ke atas, ke bawah secara leluasa, perfecto. Lalu untuk bagian siku kalian bisa tekuk 90 derajat ya. Nah, hanya sampai sebatas ini untuk nekuk tangannya. Kalian bisa juga lurusin tangannya sampai sejauh ini. Nah, mantep kan? Lalu kalian bisa untuk pergelangan tangannya ini ball joint ya, bisa kalian putar ke atas, ke bawah, kiri, kanan. Untuk siku juga kalian bisa putar, cuman agak susah ya karena beda volume antara bicep tricep dan juga bagian lengan bawahnya ya. Lalu untuk bagian tangannya sendiri kalian bisa tekuk 90 derajat. Kalian juga bisa lurusin atau dengakin sampai sejauh ini, geng ya. Mantap ya untuk artikulasi. Begitu pula dengan tangan yang sebelahnya, geng, sama persis. Setelah itu kita bahas artikulasi pada bagian kaki. Nah, untuk yang bagian kaki bisa kalian putar hanya sampai sebatas ini karena ketahan ya, paha sama si ekor bagian bawah. Tapi ini perfecto, geng. Kalian bisa ke kanan, bisa ke kiri ya. Pokoknya leluasa banget dan nggak terlalu alot ya, nggak terlalu seret, nggak terlalu loose juga, jadi pas lah, perfecto, geng. Begitu pula dengan kaki yang sebelahnya. Lalu untuk bisa kalian tekuk ya, nggak terlalu jauh ya, hanya sebatas ini nekuknya, dan kalian bisa lurusin sampai sejauh ini ya, dikit banget. Lalu untuk bagian lutut juga kalian bisa puter ya. Kalian bisa putar 360 derajat. Sekarang kita ke pergelangan kaki nih. Pergelangan kaki ball joint juga kalian bisa ke bawah sejauh ini ya, ke atas sejauh ini, ke kanan, ke kiri, dan muter pun bisa, geng ya. Setelah itu kita langsung lanjut ke bagian ekor. Nah, pas kalian beli action figure ini terpisah, geng, seperti biasa. Bagian ekor yang ini dan bagian ekor yang ujung ya, dan juga bagian badan, seluruh badan itu terpisah jadi dua. Kalian tinggal pasang aja dan hair dryer dulu atau rendam di air panas biar lunak dan gampang masukin ke buntut yang lainnya ya, karena susah banget, keras banget, geng. Nah, untuk pangkal dari buntut kalian bisa putar 360 derajat kanan, kiri, atas, bawah karena ini ball joint. Untuk yang sela kedua kalian juga bisa kanan, kiri, putar, atas, bawah ya karena ini ball joint juga. Dan sela yang ketiga juga sama, geng. Nah, untuk sela yang terakhir kalian juga bisa atas, bawah, kanan, kiri ya karena ball joint. Dan ini di dalam dari buntut ujung ekornya dia itu ada si kawat besinya ya, jadi kalian bisa atur artikulasinya sesuai keinginan kalian, mau bentuk lurus kayak gini, mau bergelombang kayak gua tadi, itu bisa banget, geng. Oke. Iya, gua nggak bawa penggaris, geng. Gua nggak bawa penggaris, jadi gua cari tahu aja bahwa tinggi dari bagian paling atas sampai ke bagian paling bawah si Godzilla ini dia tingginya sekitar 18 cm atau masuk ke skala 7 inci. Untuk panjangnya sendiri dari ujung hidung sampai ke ujung ekor kalau dilurusin dia itu panjangnya 30 cm, geng. Nah, dan ini untuk perbandingan dengan Gundam Universe ya. Oh, skalanya mantep banget, jadi kalian bisa mainin dia, pose-posein dia lagi bertarung dan lain-lain. Dan ini untuk perbandingan dengan Godzilla tahun 2001 versi Atomic Blast ya, geng ya. Oke. Lalu ini perbandingan dengan Mezco King Kong School of Island. Nah,
Oke, jadi sepantaran kalian bisa bikin mereka pose tarung sesuka kalian lah, pokoknya mantep banget ya. Untuk detail dan juga artikulasi dari Godzilla versi 2001 buatan NECA bootleg, dan gue suka banget, seneng banget sama action figure ini. Gue kasih 8 jempol ya, dengan harga yang murah tapi detail kayak asli geng, walaupun ada sedikit yang melebar tapi nggak apa-apa lah. Oke, jadi sekian untuk video hari ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan juga share video ini ke teman-teman kalian biar tambah banyak yang nonton video gue ya geng. Oke, gue Ridho Fiandalas, dadah.